acara besok tanggal 10 juga diberikan kelancaran dan kemudahan, itu aja sih. Acaranya di apa nih? Hotel Raffles. Oh, di Hotel Raffles. Jam berapa? Datang akan apa resepsi? Aku besok datangnya dari resepsi dari jam 7 sampai jam 10 malam. Angkatnya pagi. Oh, pagi jam 10 ya, jam 10 jam 11 gitu. Oh, oke. Gitu. Dan memang kan itu kan apa ya, sebuah keinginan juga kan, ngelihat kan buat ngedoain pengen nikah juga gitu. Kita sebagai teman terdekat pasti mendoakan yang terbaik aja. Kalau dia happy, kita juga pasti akan ikut happy gitu ya. Doa yang penting kita doain yang baik-baik aja. Hari ini, Jumat 10 Mei 2024, nampaknya akan menjadi momen yang terus terlukis indah pada memori pasangan muda Rizky Febian dan Mahalini sampai mereka tua nanti. Ya, pada hari ini keduanya dikabarkan akan meresmikan hubungan mereka dengan mengucap janji suci pernikahan. Menurut kabar yang beredar, pernikahan dua sejoli itu akan diselenggarakan dengan menggunakan adat Sunda di sebuah hotel mewah berbintang 5 di Bilangan Kuningan, lengkap dengan tamu berjumlah 2.000 undangan. Menariknya, meski Rizky Febian dan Mahalini memilih untuk diam, kabar pernikahan itu telah dibenarkan oleh deretan sahabat hingga ketua RT setempat. Tak lupa, mereka pun menuturkan pula doa dan harapan yang terbaik bagi Iki dan Lini. Lantas, seperti apa persiapan pernikahan Rizky Febian dan Mahalini? Serta benarkah pula segala detail mulai dari dekorasi hingga souvenir telah rampung dipersiapkan? Dengan Bapak Peter Zebua. Oke. Baik. Ya kita doakan aja lah, kita sebagai khusus warga RT 04 03 Mores Selatan mendoakan semoga juga acaranya besok lancar, diberikan kebahagiaan sampai semuanya. Acara besok tanggal 10 juga diberikan kelancaran dan kemudahan, itu aja sih yang saya sampaikan selaku RT 04 03 Mores Selatan. Acaranya di apa nih? Hotel Raffles. Oh, di Hotel Raffles. Jam berapa? Datang akan apa resepsi? Aku besok datangnya dari resepsi dari jam 7 sampai jam 10 malam. Angkatnya pagi. Oh, pagi jam 10 ya, jam 10 jam 11 gitu. Oh, oke. Gitu. Dan memang kan itu kan apa ya, sebuah keinginan juga kan, ngelihat kan buat ngedoain pengen nikah juga gitu. Pokoknya aku mendoakan buat teman aku Lini, buat Iki, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kedepannya semakin bahagia, cepat dapat ngomongan, jadi inspirasi buat semua orang. Pokoknya yang namanya pernikahan, walaupun aku belum nikah ya, semuanya pelan baik-baik, udah jangan jadi konsumsi publik gitu. Karena ke publik kan takutnya menggiring yang enggak. Mau bahagia mau kagak, nikmatin sendiri. Aku sama mereka dekat banget, lumayan. Karena kan kemarin juga abis jadi bintang tamu pas di acaranya AA. Terus kemarin itu aku tuh abis dari Bali tahu. Jadi kan kemarin aku abis dari Bali nih, pas banget dia lagi acara inian, pamit ya. Terus dibawa semua orang tuh pas datang ini, mau kondangan ya? Hah? Kondangan? Mau kondangan ya? Kondangan. Itu kan acara keluarga karena memang private banget kan, dan gak ada temen yang diundang. Jadi orang-orang di sana tuh mulai dari Bandara Jakarta sampai Bandara Bali, kan mau kondangan ya sama Boyen, gitu bang. Iya. Happy banget, akhirnya Mahalini dan Iki sudah menemukan cinta sejati masing-masing. Kita sebagai teman terdekat pasti mendoakan yang terbaik aja. Kalau dia happy, kita juga pasti akan ikut happy gitu ya. Doa yang penting kita doain yang baik-baik aja. Hai Kak Lini, Kak Iki, happy wedding for you both. Semoga langgeng terus sampai kakek nenek, harmonis, bahagia selalu. Langgeng, pokoknya kita doakan yang terbaik selalu buat kalian. Love you guys. Tak dapat dipungkiri, kisah pernikahan Rizky Febian dan Mahalini belakangan ini benar-benar telah menuai sorotan. Pasalnya, kabar pernikahan mereka tidak hanya menghadirkan kebahagiaan berlimpah, tetapi juga sederet tanda tanya yang terus menggeliat di benak warganet. Salah satunya adalah teka-teki seputar kepengurusan surat pernikahan.
Pasalnya, di detik-detik akhir menuju pernikahan yang telah di depan mata ini, pihak KUA setempat maupun kantor kepala desa belum juga mendapatkan dokumen pendaftaran atas nama Rizky Febian maupun Mahalini Raharja. Lantas, seperti apa komentar Henry selaku ketua rukun tetangga di kediaman Mahalini? Kebetulan Mahalini mewarga di RT 04 RT 03 di perumahan komplek Wali Kota Jakarta Barat. Cuman saat ini ya dia baru tinggal di sini juga tidak terlalu baru ya, baru mulai menjalan 2 tahun. Kalau itu ya hubungan kita juga sama orang tuanya juga baik, maksudnya jadi sempat buat tinggal sini juga izin ya hubungannya, cuman KTP-nya kan bukan KTP sini. KTP-nya masih KTP bukan warga RT 04, tapi itu bertempat tinggal di sini. Itu aja yang saya sampaikan. Terhitung tertanggal hari ini belum ada berkas permohonan dari pihak terkait atau Rizky Febian tersebut gitu. Tapi ada beberapa waktu yang lalu, kurang lebih ada 2 mingguan lah. 2 minggu yang lalu ada asistennya WhatsApp ke saya menanyakan terkait persyaratan pernikahan itu apa begitu. Sudah kita kirim syarat-syaratnya, tapi sampai hari ini belum ada. Terlepas dari teka-teki seputar kepengurusan surat, pernikahan Rizky Febian dan Mahalini sepertinya benar-benar akan diselenggarakan pada tanggal 10 Mei besok. Pasalnya, Iki dan Lini telah terlebih dulu menyelenggarakan rangkaian acara adat dengan nuansa pernikahan. Contohnya, seperti acara doa bersama yang dilangsungkan Rizky Febian pada tanggal 8 Mei kemarin. Diadakan secara tertutup di kediaman Sule, acara itu berjalan penuh haru hingga membuat Iki tak kuasa membendung air matanya. Terlebih, kala pelantun lagu Kesempurnaan Cinta itu memeluk satu persatu orang-orang yang begitu ia cintai, mulai dari sang ayah hingga adik-adiknya. Saya intinya aja bahwa saya udah bahagia. Iki dan Mahalini sudah melalui proses-proses dari berbagai hal yang terjadi sebelumnya. Yang paling utama sekarang tujuan hari ini sudah terlaksana, insya Allah segera terlaksana. Dengan menjalankan sunnah Rasul, Iki melakukan pernikahan dan menjadi imam untuk Mahalini. Dan saya yakin Mahalini ini memiliki kemampuan, kepiawaian dalam hal menyanyi, dalam hal meniti karir yang luar biasa, bukan kaleng-kaleng lah istilahnya. Insya Allah bukan kaleng-kaleng juga dalam hal menjadi istrinya Rizky Febian, bukan kaleng-kaleng juga dalam menjalankan tugas pokok fungsinya sebagai istri yang solehah. Walaupun tentunya jangan pernah masyarakat berharap cepat berubah, pasti ada proses-proses yang harus dilalui. Iki berusaha, saya lihat Iki berusaha untuk santai, cair, bercanda-canda gitu kan, berusaha untuk menahan supaya dia nggak menangis. Tapi tidak bisa dipungkiri, dia pastinya akan memasuki tahapan baru dalam hidupnya, maka dia menangis ketika berpelukan dengan papanya, neneknya, bibinya, tak segala adik-adiknya. Jadi kelihatan haru ya. Intinya bisikan Iki itu selalu doain aku ya, doain aku ya. Doain, kalau ke saya manggilnya Wa kan, Wa, doain Iki ya begitulah kurang lebih. Artinya kenapa harus minta doa, karena memang kekuatan manusia pada saat ini tidak ada lain selain doa. Ya harapannya Allah memberikan kemudahan ke Iki untuk bisa menjadi imam yang baik buat Mahalini. Saya mengingatkan Iki bahwa bukan Iki yang menciptakan cinta, bukan Mahalini yang menciptakan cinta di antara mereka, tapi Tuhan yang menciptakan cinta. Jadi mudah-mudahan Iki sadari itu, dengan harapan Iki bisa lebih dekat sama Tuhan, Mahalini juga, karena cinta itu munculnya dari Tuhan. Mungkin saya tidak berani memberikan saya sebagai contoh. Salah satunya saya bertahan sama istri hari ini dengan segala masalah yang ada. Ya kami yakini bahwa cinta itu adalah anugerah dari Allah. Maka kalau ingin cinta kita awet, cinta kita tetap terawat, dekatilah Allah. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kita kekuatan untuk senantiasa mempertahankan cinta yang dimaksud. Tidak hanya menghadirkan momen penuh haru, aura kehangatan keluarga besar Sule pun begitu terpancar selama acara doa bersama diselenggarakan.
Pasalnya, acara ini turut diramaikan pula oleh Azam Ardiansyah Sutisna, putra bungsu Sule, buah pernikahannya dengan sang mantan istri Natalie Holscher. Ya, kehadiran Azam pun tak gagal memberikan warna tersendiri bagi keluarga yang begitu menikmati momen kebersamaan mereka di hari besar sang kakak. Ya, semoga sih hubungan mereka langgeng dan apa yang menjadi cita-citanya bisa tercapai, karena kan manusia atau orang itu kan penuh dengan perjuangan, dan semoga apa yang menjadi perjuangannya bisa berhasil. Di lain sisi, tepat pada hari itu pula terungkap kabar yang menyebut Mahalini telah memutuskan untuk bermu'alaf atau berpindah agama dengan memeluk agama Islam. Sontak saja, kabar tersebut disambut dengan bahagia oleh pihak keluarga, mengingat mencuatnya perbincangan kurang mengenakan tentang keduanya di dunia maya, lantaran diduga akan menjalin pernikahan sembari memeluk keyakinan yang berbeda. Pamitan dari keluarga dan juga leluhurnya Lini bahwasanya Lini akan berpindah agama dan sudah diizinkan, dan Lini sudah diperbolehkan untuk menikah secara agama kami nanti di Jakarta. Ya, jadi gini, dalam undang-undang perkawinan tidak ada perintah langsung atau larangan langsung mengenai pernikahan agama. Nggak boleh atau boleh, tidak. Cuma dari undang-undang pernikahan itu kan mempersilahkan menikah sesuai dengan agama yang dianut. Nah, dalam Islam memang walaupun banyak paham, tapi paham yang dianut adalah bahwa kita Islam tidak mengenal pernikahan yang beda agama. Otomatis dalam hal ini berarti harus ada kesamaan antar keduanya, baru dikatakan sah secara Islam. Kalau tidak berarti tidak sah, gitu kan. Jadi intinya saya mungkin bisa menjelaskan itu. Berarti proses pemu'alafan itu terjadi atau tidak sudah pasti terjadi. Sudah pasti terjadi, gitu kan. Nah, mengenai terus sumbernya apakah karena Allah, karena ini, karena apa, kita itu kan subhat, itu bicara hati, biar Allah yang menentukan nanti. Kalau menurut sih istilahnya diambil gitu ya. Jadi kan itu merupakan konsekuensinya dia, dan dari keluarga sih nggak ada masalah kalau dibawa atau gimana, kan yang namanya keyakinan, kepercayaan adalah merupakan hak kan, bukan merupakan sebuah kewajiban. Jadi istilahnya ya diserahkanlah 100% kepada dia. Seperti diketahui, sebelum kabar mu'alafnya Mahalini terungkap, pernikahan keduanya memang ramai disorot tajam oleh sebagian masyarakat di media sosial. Karena tak dapat dipungkiri, menjalani rumah tangga dengan memeluk keyakinan yang berbeda masih jarang terjadi di negeri ini. Beberapa pemuka agama Islam bahkan sampai buka suara dan menyebut pernikahan mereka akan dianggap tidak sah. Lantas, seperti apa seorang ustadz menanggapi keputusan Mahalini yang memilih untuk mu'alaf berdasarkan kacamata Islam? Saya sering menuntun orang, memandu orang masuk Islam, membaca syahadat, tapi saya malah iri kenapa? Kalau saya ini dicatat dari mulai akil balik, ya. Akil balik itu seorang pria ditandai dengan mimpi basah, seorang perempuan dengan menstruasi. Tapi kalau orang mu'alaf itu, dia mu'alaf meluk Islam umur 30 tahun. Nah, dari mulai di akil balik sampai umur 30 tahun pemutihan bu suci, bersih. Kita iri pada saudara kita yang baru Islam daripada kita yang Islam dari lahir. Nah, jadi mudah-mudahan hidayah ini kita jaga, dan sulit untuk mendapatkan hidayah. Hidayah itu seperti berlian, sulit sekali kita mencari. Kalau udah dapat, kita genggam erat-erat sampai kita meninggal. Apapun yang terjadi, jangan kembali lagi. Kalau memang dia tulus, dia ingin menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan pasangannya, dia masuk Islam, kalaupun ada kendala, bahkan pasangannya pun meninggal, rumah tangga ini kan seperti kita membangun mahligai rumah tangganya, seperti kita naik ke dalam sampan, banyak sekali ombak, badai. Nah, jangan sampai karena ada badai
ya kita bikin kapal kita ini karam, kita bolongin sendiri kapalnya. Nah, masalah akidah ini pun jangan sampai ini terjadi karena ada polemik, pelampiasannya kembali lagi ke agama. Ini terlalu naif dan kanak-kanakan, dan ini bisa dinilai tolok ukurnya bukan karena keikhlasan, tapi dia karena takut kehilangan pasangannya. Nah, jadi kalau masuk Islam secara kafah, secara menyeluruh dari hati kecil yang paling dalam. Ini yang diharapkan. Sementara itu, sebelum Rizky Febian menggelar acara doa bersama, ia telah terlebih dulu bertolak ke kampung halaman sang calon istri untuk mengikuti acara adat Mepamit pada tanggal 5 Mei 2024 silam. Di mana pada acara itu Mahalini meminta izin sekaligus pamit kepada seluruh anggota keluarga besarnya sebelum dipersunting oleh Rizky Febian. Seperti layaknya Iki, Mahalini yang tampil cantik nan anggun pun tak kuasa membendung air mata haru kala meminta izin kepada sang ayah. Sebetulnya Mepamit ini adalah bagian dari prosesi perkawinan atau wiwaha samskara dalam Hindu. Nah, kita bicara Hindu adat Bali karena banyak adat yang lain gitu ya. Nah, Mepamit itu adalah rangkaian pada saat mempelai perempuan itu hendak ikut ke keluarga laki-laki. Nah, di situ di dalam prosesi itu ada ritualnya, ada ritual keagamaan di mana intinya Mepamit ini atau menjauman ya, adat Balinya itu tidak meninggalkan permanen gitu. Tetapi ini adalah izin kepada leluhurnya bahwa dia akan ikut kepada keluarga laki-laki. Pada saat Mepamit atau menjauman ini adalah cikal bakal dari membangun ikatan baru di antara keluarga perempuan dengan keluarga laki-laki. Ya, ini kan acara agama Hindu sakral banget, apalagi melepas anak perempuan satu-satunya. Kan ya orang tua sama neneknya dia terharu, juga saudara-saudaranya ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.